Hai semua, selamat datang kembali di channel Midbox. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu. Oke, hehe. Akhirnya tiba saatnya kita ngebahas Three Kingdom. Ini kisah sebenarnya udah lama banget ya kalian request, tapi baru bisa gua buatin sekarang. Dan jujur aja, Three Kingdom ini adalah sejarah pertama yang berhasil ngebuat kepala gua mumet gak karuan karena ceritanya yang rumit dan kompleks banget. But don't worry, di sini gua udah ngerangkum ceritanya seringan-ringan mungkin biar lebih gampang dicerna. Dan opini gua, kisah Three Kingdom ini seru parah pak, nggak bohong gua. Karena kisahnya bener-bener full konflik, tragedi, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Jadi walaupun gua sempet bingung dan di konten juga lumayan makan waktu, tapi gua tetap seneng bisa ngebedah kisah Three Kingdom ini. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Kita pastinya nggak asing lah ya sama game Dynasty Warrior, game perang antar 3 kerajaan di Tiongkok. Ini game legend nih. Gue inget banget seri Dynasty Warrior yang pertama gue mainin itu Dynasty Warrior 3 Extreme Legend di PS2. Dan jagoan gue di game ini namanya Zhou Yun. Nah awalnya nih game gue kira cuma fiksi doang, taunya beneran pernah kejadian dong. Dan semua karakter yang kita mainin itu rata-rata emang pernah ada di dunia nyata. Nah, kejadian peperangan antar 3 kerajaan ini terjadi pada sekitaran tahun 180-an Masehi, tepatnya pada saat masa-masa akhir dinasti Han, yaitu dinasti yang berkuasa setelah dinasti Qin. Dinastinya Qin Shi Huang. By the way, yang penasaran sama Qin Shi Huang, kalian bisa nonton video gue yang ini. Di masa-masa itu, dinasti Han mengalami konflik internal parah yang akhirnya ngebuat orang-orang pada gila kekuasaan dan membuat dinasti ini mengalami kemerosotan setelah berkuasa kurang lebih selama 400 tahun. Ditambah lagi, kemampuan kaisar yang gak mumpuni ngebuat keadaan semakin runyam. Para Qasim yang tadinya ya bisa dibilang kaki tangan kaisar mulai ngelunjak. Mereka mulai korup dan ngambil alih kekuasaan dari pemimpin mereka sendiri. Padahal pada saat awal-awal memimpin, dinasti ini tuh berhasil ngebuat para rakyatnya makmur. Apalagi pada saat masa-masa Kaisar Liu Bang memimpin. Sampai-sampai masa-masa ini tuh dianggap sebagai era keemasannya Tiongkok. Namun apa daya, dikarenakan sifat serakah, iri, dengki yang udah nempel ke pejabat-pejabat kekaisarannya, dinasti ini pun mulai hancur. Pada saat Kaisar Ling, yaitu Kaisar ke-12 dinasti Han memimpin, kestabilan pemerintahan jadi tambah ngawur. Kelakuan para Qasim-Qasim ini pun semakin menjadi-jadi. Mereka semakin leluasa ngatur kekuasaan, yang tentunya kekuasaan ini mereka atur atas kehendak mereka sendiri. Ditambah lagi korupsi, nepotisme, pajak yang tinggi, dan manipulasi kekuasaan kayak udah jadi hal yang rutin dan biasa banget pada saat itu. Dan otomatis yang kena imbasnya ya pasti rakyat kecil. Hal inilah yang kemudian men-trigger kemarahan rakyat dan menimbulkan pemberontakan. Dan pemberontakan yang paling ikonik pada masa ini adalah pemberontakan dari pasukan Sorban Kuning yang dipimpin oleh 3 bersaudara, yaitu Chang Chiao, Chang Liang, dan Chang Bao. Awalnya pasukan Sorban Kuning ini semacam sekte keagamaan yang merujuk ke ajaran Taoisme dan dibentuk untuk menaungi para rakyat dari kejamnya pemimpin mereka. Dan tanpa diduga-duga, ternyata perkembangan sekte ini cepet banget. Diperkirakan jumlah pengikut dari sekte ini tuh lebih dari ratusan ribu orang. Ya mungkin karena rakyatnya juga nggak tahu kan harus ngadu ke siapa, jadinya banyak orang-orang yang join ke sekte ini buat nyari solusi hidup. Dan kebetulan pemimpin sekte ini juga punya tujuan revolusi untuk kesejahteraan pengikutnya. Nah yang uniknya, selama masa pemberontakan, pemimpin sekte ini merintahin semua pengikutnya untuk ngikat kepala mereka dengan sorban warna kuning. Nah dari sinilah kenapa mereka disebut sebagai pasukan Sorban Kuning. Kalau di game namanya Yellow Turban Rebellion. Nah kalian pasti familiar nih, soalnya kalau di game pasukan ini ada di stage pertama. Go! Ye children of the Yellow Turban!
Dan bener aja, pemberontakan mereka berhasil ngebuat pemerintahan dinasti Han kocar-kacir, dan mereka juga berhasil menduduki sebagian wilayah dinasti itu. Dinasti Han yang mulai panik kemudian nunjuk salah satu jenderal besarnya yang bernama He Jin untuk ngurus masalah ini. Tapi sayang, selama 8 tahun He Jin melawan, dia selalu gagal. Terus di tahun 189, di tengah-tengah keadaan yang lagi keos-keosnya, Kaisar Ling malah wafat karena sakit. Tapi ada versi lain yang bilang kalau Kaisar Ling diracun sama para Qasim, dan tahta kaisar kemudian jatuh ke tangan putra mahkota. Nah, Kaisar Ling punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Liu Bian yang berumur 12 tahun dan adiknya Liu Se yang berumur 8 tahun. Dan yang jadi kandidat pengganti kaisar itu si anak pertamanya, yaitu Liu Bian. Tapi karena emang para Qasim ini udah rakus banget ya, mereka nyusun rencana supaya tahta kaisar tetap kosong. Karena kalau sampai ada kaisar baru yang mimpin, pemerintahan sewaktu-waktu bisa aja dirubah dan posisi mereka otomatis terancam. Dan mereka mulai nih nyogok jenderal-jenderal istana buat mihak ke mereka, termasuk Jenderal He Jin. Untungnya He Jin gak kepengaruh, dia tetap setia ke pihak kaisar. Terus dia mati-matian nih memperjuangkan Liu Bian untuk tetap bisa naik tahta. Dan untungnya usahanya berhasil. Di tahun itu 189, Liu Bian resmi menjadi kaisar ke-13 dinasti Han dengan gelar Shao. Dan agar kepemimpinan kaisar ini aman, He Jin juga minta bantuan ke penguasa independen di seluruh Tiongkok untuk menumpas pemberontakan sekaligus para Qasim-Qasim parasit ini. Nah, penguasa-penguasa independen ini antara lain ada Dong Zhuo, Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian, Yuan Shao, dan lain-lain. Dan usaha He Jin lagi-lagi membuahkan hasil. Pemberontakan Sorban Kuning berhasil disapu bersih sama para penguasa ini. Tapi naasnya, setelah berhasil menumpas pemberontakan, He Jin langsung dihabisin sama para Qasim. Mendengar hal ini, Yuan Shao selaku penguasa region utara langsung gerak buat ngebersihin istana. Tapi sayangnya para Qasim udah tahu gerakan Yuan Shao dan mereka kemudian nyandera sang kaisar berserta adiknya. Terus salah satu penguasa lainnya yaitu Dong Zhuo, penguasa wilayah Loyang, salah satu wilayah di provinsi Henan, memanfaatkan momentum ini buat nyelamatin kaisar. Nah, Dong Zhuo punya satu panglima perang yang super power banget, yang kalian semua pasti tahulah siapa panglima ini. Yoi, siapa lagi kalau bukan Lu Bu. Dan jelas dengan kekuatan Lu Bu nggak pakai lama, Dong Zhuo berhasil ngabisin semua para Qasim laknat ini sampai ke akar-akarnya. Nah, sampai sini harusnya dinasti Han udah aman dong, karena parasitnya udah dibersihin, terus pemberontakannya juga udah diredam. Tapi sayangnya enggak. Yang ada keadaan malah jadi tambah parah. Otak Dong Zhuo ternyata nggak jauh beda sama para Qasim-Qasim tadi, sama-sama rakus dan haus kekuasaan. Setelah nyelamatin kaisar, Dong Zhuo malah manfaatin momen ini untuk ngambil alih pemerintahan dan dia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Dia juga bertindak sebagai wali sang kaisar, menggantikan posisi He Jin dan ngobrak-ngabrik sistem pemerintahan. Lah terus penguasa-penguasa yang lain kok nggak ngelawan bang? Bukannya nggak ngelawan, tapi untuk saat ini tanpa adanya koalisi yang tepat, Dong Zhuo emang nggak bisa kesentuh karena dia terlindungi banget sama otoritas kaisar yang dia kontrol. Pemerintahnya orang juga nggak main-main. Ratusan orang yang nyoba buat ngelawan dia langsung dihukum mati. Gadis-gadis muda pada diculik buat pemuas nafsu dia doang. Terus dia juga mengesahkan beberapa peraturan khusus yang nggak lazim untuk dirinya sendiri. Kayak ngasih dirinya sendiri hak kewenangan menggunakan harta kerajaan sesuka hati, ngebuat dirinya kebal dari hukum, dan hal gila lainnya. Melihat keadaan ini, Yuan Shao merasa kalau kelaliman Dong Zhuo harus dihentikan. Nah, untuk ngerutuhin rezim Dong Zhuo, Yuan Shao kemudian melakukan rapat diskusi dengan para penguasa independen lainnya, khususnya Cao Cao sama Sun Jian. Dan dari hasil rapat ini terbentuklah aliansi anti Dong Zhuo yang disebut Aliansi Pasukan Gerbang Timur. Merasa udah siap, Yuan Shao, Cao Cao sama Sun Jian langsung gerak nih nyerang ke wilayah Dong Zhuo. Dong Zhuo yang tahu hal ini langsung panik dong, dan dia kemudian mindahin pusat pemerintahannya ke wilayah Chang'an. Tapi sebelum Dong Zhuo kabur, dia sempet ngegerus harta kerajaan sambil nyandera kaisar. Nah, waktu dia lari, Dong Zhuo sebenarnya sempet dicegat Cao Cao dan Sun Jian. Tapi di sini nasib Dong Zhuo masih ketolong karena Cao Cao sama Sun Jian entah karena alasan apa tiba-tiba berselisih dan aliansi ini tiba-tiba bubar. Ditambah dia punya Lu Bu kan ya. Ya udah, akhirnya Dong Zhuo kembali berpesta ria dengan kelalimannya di wilayah Chang'an. Nah, pada kesel kan lo? Beberapa tahun kemudian, Dong Zhuo akhirnya menemui ajalnya, dan ajalnya ini dijamin bakal ngebuat lu semua lega.
Di tahun 192, atas hasutan dari Wang Yun, salah satu panglima Dongchuo juga, Lu Bu tiba-tiba berkhianat dan dia ngebantai Dongchuo dengan cara yang sangat brutal. Kepala Dongchuo dipenggal sama dia, terus badannya diseret ke tengah kota dan dibiarin gitu aja sampai membusuk. Dan siapapun yang berani mindahin mayat Dongchuo, orang itu bakal langsung dihukum mati. Menurut beberapa sumber, alasan kenapa Lu Bu ngebantai Dongchuo dikarenakan Lu Bu jatuh hati sama anak perempuan Wang Yun, yaitu Diao Chan. Nah, Diao Chan ini konon cantik banget dan awalnya dia mau dijadikan selir sama Dongchuo. Ya Lu Bu nggak terima dong dan akhirnya dia nekat nih ngabisin tuannya sendiri. Tapi ada pendapat lain yang bilang Diao Chan cuma tokoh fiktif yang ditambahkan ke kisah ini, jadi keberadaannya masih abu-abu. Dan alasan lain kenapa Lu Bu ngebantai Dongchuo karena perlakuan Dongchuo yang semena-mena ke dia. Dan Lu Bu pada akhirnya tahu kalau dia selama ini cuma dimanfaatin, makanya dia langsung ngabisin Dongchuo. Nah, abis ngebunuh tuannya ini, Lu Bu kabur. Terus dia keliling nih nyari wilayah buat ditempati. Dan akhirnya dia menetap di wilayah Xiapi setelah berhasil merebut wilayah ini dari Liu Bei dan menjadi salah satu jenderal independen yang paling diwaspadai. Nah, konon selama dia berpergian, Lu Bu selalu ngebawa kepala Dongchuo untuk dia pamerin ke orang-orang, sekaligus sebagai bukti kalau dialah orang yang berhasil ngeruntuhin rezim Dongchuo. Gimana? Udah lega kan? Keruntuhan rezim Dongchuo ngebuat penguasa independen yang lain pada memperkuat diri mereka masing-masing. Dikarenakan pada saat itu pemerintahan dinasti Han emang udah gak ketolong lagi. Orang dinasti ini emang udah hancur banget kan, ditambah yang mimpin bocah, jadi ya gak banyak yang bisa diharapin lagi dari dinasti ini. Dari sini muncullah penguasa-penguasa baru di seluruh Tiongkok dan mereka saling baku hantam untuk ngerebutin wilayah masing-masing, sekaligus ngebuat seluruh daratan Cina berubah menjadi medan perang. Nah, di antara penguasa-penguasa ini ada dua penguasa yang perkembangannya paling pesat, yaitu Cao Cao dan Yuan Shao. Dua jenderal ini berhasil memperluas wilayah mereka masing-masing. Kayak Cao Cao, dia berhasil menguasai wilayah Tiongkok bagian tengah. Terus di tahun 198 dia juga berhasil ngebasmi Lu Bu setelah membentuk aliansi sama Liu Bei. Dan waktu Lu Bu ketangkep, kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia mohon-mohon minta diampuni. Bayangin, seorang jenderal yang dianggap terkuat di kisah ini ternyata mohon-mohon minta ampun waktu ketangkep. Bahkan Lu Bu sempet nawarin diri buat jadi bawahannya Cao Cao. Nah, di momen ini Cao Cao sempet tergiur karena Lu Bu emang terkenal kuat banget. Pokoknya kalau dari segi kekuatan, nggak ada yang perlu diragukan lagi lah dari si Lu Bu ini. Contohnya ya, dia sanggup nih ngelawan 3 bersaudara Liu Bei, Guan Yu, sama Chang Fei secara bersamaan. Yang kekuatan mereka juga nggak main-main, apalagi Guan Yu yang Cao Cao sendiri sampai hormat banget nih sama dia. Tapi sayangnya Lu Bu punya sifat buruk, yaitu angkuh dan suka berkhianat. Lu Bu terkenal suka berkhianat ke atasannya, kayak dia ngebunuh Ding Yuan, bapak angkatnya, terus Dongchuo, termasuk Yuan Shao. Yuan Shao juga sempat terlibat nih sama Lu Bu waktu Lu Bu dalam pelariannya. Untungnya Yuan Shao segera sadar dan langsung ngusir Lu Bu. Liu Bei kemudian memperingatkan Cao Cao untuk hati-hati karena omongan Lu Bu emang gak ada yang bisa dipercaya. Dan karena hal ini akhirnya Lu Bu pun langsung dieksekusi. Gitu juga sama Yuan Shao, wilayah utara Tiongkok berhasil nih dia kuasai secara penuh sampai pada titik dimana dua jenderal besar ini bentrok di tahun 200 karena sama-sama melakukan ekspansi militernya ke wilayah bagian selatan. Dan pertempuran dua penguasa ini sengit banget karena mereka saling pukul mundur satu sama lain. Sampai akhirnya Cao Cao berhasil ngalahin Yuan Shao di pertempuran Guandu setelah dia musatin serangannya ke persediaan logistik Yuan Shao. Di tahun 202 Yuan Shao wafat karena sakit. Nah, di masa inilah kubu Yuan Shao nggak ketolong lagi karena dua anaknya yaitu Yuan Tan sama Yuan Shang saling baku hantam untuk ngerebut hak kekuasaan. Hal ini kemudian dimanfaatin sama Cao Cao dan seperti yang kalian duga, Cao Cao berhasil ngabisin kedua anak Yuan Shao dan ngambil alih seluruh wilayah kekuasaannya. Dan pada tahun 207 Cao Cao resmi menjadi penguasa seluruh wilayah utara Tiongkok. Ambisi Cao Cao nggak sampai di sini. Selang setahun yaitu 208, Cao Cao kembali ngebentuk pasukan untuk mengekspansi wilayah selatan, tepatnya ke prefektur Jingzhou yang dikuasai Liu Biao. Dan lagi-lagi Cao Cao dengan mudah menguasai wilayah itu dikarenakan Liu Biao meninggal karena sakit dan anaknya yang ngegantiin dia nyerah ke Cao Cao. Ngelihat power Cao Cao yang semakin lama semakin kuat, Sun Quan, putra sekaligus pengganti Sun Jian, penguasa wilayah timur, ngebentuk aliansi sama Liu Bei. Yang sebenarnya Liu Bei ini gue juga kurang paham ya, dia berkuasa di wilayah mana. Tapi menurut beberapa sumber, Liu Bei ini penguasa independen yang sedikit aneh.
Dia nggak punya wilayah tetap, tapi dia punya karisma pemimpin yang luar biasa dan kekuatan tempur yang cukup diperhitungkan. Terus dia juga punya bawahan-bawahan yang sangat kompeten, kayak Zhuge Liang, Guan Yu, Chang Fei, Zhou Yun, Pang Tong, dan lain-lain. Pokoknya serem-serem lah bawahan-bawahan dia ini. Dan bener aja, dengan strategi yang dibentuk Zhuge Liang ditambah komando Zhou Yu, salah satu panglima Sun Quan, aliansi ini berhasil meratakan pasukan Cao Cao di Battle of Red Cliff atau pertempuran tebing merah. Cao Cao yang kalah perang kemudian ngalihin targetnya ke wilayah barat, tepatnya ke wilayah Hanchong yang dikuasai Chang Lu. Setelah itu dia lanjut ke provinsi Xiliang. Nah, penguasa wilayah itu yaitu Ma Chao nyoba ngasih perlawanan, tapi sayangnya power Ma Chao nggak sebanding sama Cao Cao. Di lain sisi, kemenangan aliansi Sun Quan dan Liu Bei ternyata menimbulkan perselisihan. Nih dua jenderal malah ribut abis menang. Mereka saling memperebutkan wilayah Jingzhou yang ditinggalin Cao Cao. Dan dari hasil keributan ini, Sun Quan berhasil menang dan ngambil alih wilayah Jingzhou. Tapi beberapa tahun kemudian, Zhou Yu, panglima utama Sun Quan, wafat yang menimbulkan penurunan kekuatan yang cukup signifikan di kubu mereka. Beberapa waktu kemudian, Liu Bei dipanggil sama Liu Chang, penguasa wilayah Yichu, untuk ngebentuk aliansi ngelawan Cao Cao. Ya udah, Liu Bei berangkat kan ke Yichu untuk berdiskusi. Ternyata di diskusi ini Liu Bei berselisih lagi sama Liu Chang. Ngelihat pertikaian dua jenderal ini, Sun Quan mutusin untuk mihak ke Liu Bei dan minjemin wilayah Jingzhou ke Liu Bei sebagai pusat komandonya. Motif Sun Quan ngebantu Liu Bei karena dia ada niatan juga nih untuk ngambil wilayah Yichu. Tapi karena panglima utamanya tadi udah meninggal, Sun Quan kayak ragu. Nah, pas Liu Bei bentrok sama penguasa wilayah Yichu, dia langsung bantuin Liu Bei dengan niatan suatu saat nanti dia bisa ngambil wilayah ini dari Liu Bei. Berkat bantuan Sun Quan, Liu Bei akhirnya berhasil nih ngalahin Liu Chang dan ngambil wilayah Yichu. Dan Liu Bei pun resmi dapat wilayah tetap. Tapi nggak lama mereka selek lagi nih karena niat Sun Quan ketahuan sama Liu Bei. Tapi bentrok yang kali ini tuh nggak parah-parah banget, cuma naik tensi doang. Terus di tahun 216, penguasa yang bertahan di era ini cuma Cao Cao, Liu Bei, sama Sun Quan. Dan masing-masing orang ini mengklaim dirinya sendiri sebagai kaisar baru Tiongkok. Di tahun itu, Cao Cao mendirikan negara Wei dan menjadi kaisar negara itu. Terus dia beraliansi sama Sun Quan untuk menahan gempuran dari Liu Bei yang nyoba nyerang wilayah Hanchong. Tapi lagi-lagi terjadi pengkhianatan dari kubu Sun Quan ke pihak Cao Cao yang ngebuat pasukan Cao Cao harus mundur. Ya otomatis mundurnya pasukan Cao Cao ngebuat Liu Bei berhasil menguasai wilayah Hanchong. Dan di tahun 219, Liu Bei resmi membangun negara Shu dan menjadi kaisar negara itu. Setelah membangun negara Shu, salah satu saudara Liu Bei yaitu Guan Yu berinisiatif untuk mimpin langsung serangan ke pihak Cao Cao. Tapi lagi-lagi pihak Sun Quan berulah. Waktu Guan Yu dalam perjalanan, pasukan Sun Quan yang dipimpin Lu Meng tiba-tiba nyerang mereka secara diam-diam. Gak siap dengan serangan kejutan, pasukan Guan Yu langsung ketar-ketir dan mereka pun kalah. Guan Yu kemudian ditangkap terus dieksekusi sama Lu Meng. Dan setelah itu Sun Quan juga sama kayak dua jenderal lainnya. Dia ngebentuk negara Wu dan menjadi kaisar negara itu. Lanjut ke tahun 220, Cao Cao wafat karena sakit. Terus posisi kaisar Wei digantiin sama anaknya yaitu Cao Pi. Dan sama kayak bapaknya, Cao Pi ini juga jago banget ngurus tatanan kerajaan. Saking kompetennya, Cao Pi sampai bisa maksa kaisar dinasti Han untuk nyerahin seluruh tahtanya ke dia. Dan dari sini dinasti Han resmi dibubarin. Ditambah lagi, negara Wu juga berhasil dibuat tunduk sama dia. Alhasil negara Wei pun semakin kuat. Tapi ada pendapat yang bilang tindakan Sun Quan menyerah itu cuma gimmick doang buat nyari posisi aman, sekaligus nyari celah untuk menyerang. Nah, kalau kita tarik ke era Sengoku, tindakan Sun Quan ini mirip sama tindakan Tokugawa Ieyasu. Sama-sama nyari posisi aman dulu, entar kalau udah aman baru deh ngegigit. Di tahun 221, Liu Bei menyerang negara Wu yang tujuannya buat balas dendam kematian Guan Yu. Tapi serangan ini berhasil digagalkan sama Lu Xun, salah satu panglima negara Wu juga. Dan pada tahun 223, Liu Bei wafat. Dan sama kayak Cao Cao, posisi Liu Bei juga digantiin sama anaknya, yaitu Liu Shan. Tapi sayangnya watak anak Cao Cao sama Liu Bei beda jauh. Liu Shan ini bisa dibilang kurang kompeten lah. Tapi mau gimana lagi, Liu Bei nggak ada kandidat lain. Dan dari sini juga, 3 negara ini resmi berdiri. Dan nggak ada satu negara pun yang berhasil menaklukkan negara lain dalam kurun waktu yang cukup lama.
Untungnya negara Su masih punya Perdana Menteri yang tangguh banget, yaitu Zhuge Liang. Nih orang asli sakti banget. Kalau ditanya siapa orang yang paling bahaya di era ini, gua jawabnya pasti Zhuge Liang. Karena gegara nih orang, pemerintah negara Su bisa sangat terkontrol. Bahkan dia sampai bisa ngebuat kekuatan negara Su setara dengan negara Wei. Dan berkat jasa nih orang juga, wilayah negara Su berkembang dengan sangat pesat cuma dalam kurun waktu 7 tahun. Tepatnya dari tahun 227 sampai 234. Dan kebetulan Cao Pi juga udah wafat pada tahun 226 dikarenakan sakit. Dan posisi Kaisar Wei digantiin sama anaknya yaitu Cao Rui. Dalam tenggang waktu segitu, Zhuge Liang sanggup ngebuat negara Su menguasai beberapa wilayah. Bahkan negara Su berhasil menang telak atas negara Wei di pertempuran Tian Shui. Tapi sayang, waktu dia sekali lagi nyerang negara Wei, Zhuge Liang jatuh sakit dan kemudian meninggal di tengah-tengah pertempuran Wuchang yang terjadi pada tahun 234. Padahal posisi negara Su saat itu udah menang. Sima Yi, salah satu ahli strategi negara Wei sekaligus saingannya Zhuge Liang, langsung memanfaatkan momen ini untuk ngegempur abis-abisan pasukan Su. Dan iya, negara Su akhirnya kalah. Sepeninggalan Zhuge Liang, pemerintah negara Su langsung merosot. Liu Shan sebagai pemimpin utama sama sekali nggak bisa apa-apa, linglung sendiri dia. Bahkan saking bingungnya, banyak panglima-panglima yang dituduh sebagai pengkhianat. Negara Wei yang tahu kalau negara Su udah mulai nggak stabil, langsung ngambil tindakan. Mereka langsung nyerang wilayah Hanchong dan terus lanjut ke kota Chengdu, pusat pemerintahan negara Su. Dan kali ini negara Su benar-benar nggak ketolong lagi dan kemudian resmi runtuh pada tahun 263. Di tahun 265 terjadi pengkhianatan besar-besaran di negara Wei yang bersumber dari Kasim Istana yang bernama Sima Yan, cucunya Sima Yi. Nah di situ Sima Yan berhasil menggulingkan tahta Kaisar Cao Rui dan mengambil alih pemerintahan. Dan dari sini dia kemudian mendirikan dinasti Jin. Dan kebetulan dari tahun 251 sepeninggalan Sun Quan, negara Wu mengalami krisis. Dan krisisnya ini juga nggak jauh beda sama krisis negara Su, yaitu krisis memimpin. Semenjak negara Wu dipimpin sama cucunya Sun Quan yang bernama Sun Hao, negara ini hancur total, serak-serakan. Dan sepanjang tahun 279, Sima Yan terus ngegempur negara ini. Dan akhirnya negara Wu pun menyerah dan resmi dibubarkan pada tahun 280. Nah di tahun itu juga Tiongkok akhirnya resmi disatuin sama dinasti Jin yang nantinya akan berkuasa sampai 420 tahun ke depan. Dan kisah tiga negara ini pun berakhir. So itu dia tadi kisah Three Kingdom, kisah tiga kerajaan yang sangat berhasil ngebuat perasaan gua campur aduk. Asli baru kali ini gua ngerasa bingung, kesel, takjub, sedih, senang secara bersamaan. Gila, nih kisah asli keren parah sih. Cuma endingnya aja yang kurang asik ya. Gue berharapnya salah satu dari tiga negara ini yang mimpin Tiongkok. Tapi nyatanya malah disampahin sama dinasti pengkhianat lagi. Gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah. Dan kalau menurut gue sendiri, ini kisah pesan moralnya banyak banget. Semoga kalian bisa dapat pesan-pesan baiknya dan pastikan kalian buang yang buruknya. Oke lah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein soal Three Kingdom ya. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.